Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, saya sebagai moderator Roya Alman, dan ketiga teman saya sebagai penyaji, yaitu Rizkika Ipatunsari, Yulia Alfiana, dan Nyariska Nayuda Larinka. Sini kita akan mempresentasikan critical review kami tentang sistem akuntansi manajemen. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Sejak ditemukannya komputer pada tahun 1955, peradaban dunia telah memasuki era globalisasi. Pemrosesan informasi berbasis komputer mulai dikenal orang hingga saat ini sudah banyak software yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Pengertian sistem akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau sistem akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi. Sedangkan sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen. Sistem akuntansi manajemen proses data transaksi yang berhubungan dengan data-data keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya, tujuan sistem akuntansi manajemen. Menurut Hansen dan Moen dalam terjemahan Denny Arnold Quarry tahun 2009, ada 3 tujuan umum sistem akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi sistem akuntansi manajemen. Menurut Bambang Haryadi tahun 2002, terdapat 4 fungsi sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu perhitungan harga pokok produk dan biaya periode. Yang kedua, pengendalian operasional. Yang ketiga, pengendalian manajemen. Yang keempat, pengendalian strategis. Selanjutnya saya serahkan kepada ketiga penyaji untuk menjelaskan hasil review. Baik, di sini dari 3 review yang telah kami kerjakan, artikel pertama berjudul The Influence of Organizational Culture of Corporate Performance Using Management Accounting System as the Mediating Variable, atau pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan menggunakan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel mediasi. Penulisnya adalah Gandhi Herianto dan Yuwon Agustin di OIDA International Journal of Sustainable Development, volume 10 nomor 1 tahun 2017, halaman 35 sampai dengan 48. Artikel kedua yaitu dari Mehdi Mirzai dan kawan-kawan dengan judul Application of Artificial Neural Networks in Information System of Management Accounting, volume 7, 25 tahun 2017 pada halaman 3523 sampai 3530. Selanjutnya yaitu artikel ketiga yang berjudul Effect of Use of Management Accounting Systems on Competitive Advantage Business Unit Performance as a Mediator Study of MSMES in Palembang City. Yang ditulis oleh Delvi Panjaitan, Desi Lesmana, dan Mutiara Maimunah dari Journal of Accounting and Strategic Finance, volume 1 nomor 1 pada tahun 2018 bulan Juni pada halaman 33. Baik, pada artikel pertama ini membahas tentang penelitian yang berbasis confirmatory factor analysis yang membahas topik penting mengenai praktik bisnis tentang bagaimana budaya organisasi mempengaruhi kinerja perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi manajemen, sebagai variabel mediasi untuk memberikan referensi bagi manajemen saat membuat keputusan manajemen. Pada artikel kedua, membahas mengenai apakah pengaplikasian Artificial Neural Network
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sistem informasi akuntansi manajemen. Artificial neural networks adalah teknik komputasi dalam kecerdasan buatan yang digunakan sebagai metode baru untuk menyelesaikan masalah kompleks di bidang pembelajaran mesin, rekayasa sistem, sistem kompleks, perakiraan pasar, pengoptimalan sistem nonlinear, analisis keuangan, humanoria, dan ekonomi. Kemudian pada artikel ketiga, penelitian sebelumnya membuktikan bahwa keunggulan bersaing dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen, kinerja bisnis, kualitas produk, inovasi produk, dan juga harga. Selanjutnya, pada artikel pertama, tujuan dari penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel mediasi. Kemudian tujuan khususnya dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memverifikasi dan memahami apakah budaya organisasi mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan dan positif. Kemudian yang kedua, untuk memverifikasi dan memahami apakah budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sistem akuntansi manajemen, dan apakah sistem akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengaruh kinerja organisasi. Artinya ada tidaknya sistem akuntansi manajemen memiliki efek mediasi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan kesimpulan studi analitik yang dapat menjadi acuan bagi manajemen di seluruh Indonesia saat membuat keputusan manajemen. Tujuan utama pada artikel kedua ini yaitu untuk mengidentifikasi fungsi jaringan saraf tiruan untuk pengambilan keputusan dalam sistem informasi akuntansi manajemen. Tujuan dari penelitian pada artikel 3 ini yaitu untuk membuktikan pengaruh penggunaan sistem akuntansi manajemen terhadap keunggulan bersaing dengan kinerja bisnis sebagai mediator. Selanjutnya, kenapa penting? Yaitu pada artikel yang pertama ini, perbedaan indeks ranking ekonomi antar negara tentunya dapat disebabkan oleh pengaruh budaya organisasi di negara masing-masing. Menurut laporan Global Competitiveness edisi 2014 sampai dengan 2015, pemeringkatan indeks ekonomi menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan 144 negara lainnya. Rata-rata rating Indonesia sejak 2007 sampai dengan 2016 adalah 46,6% dengan terendah 55% pada tahun 2009 dan tertinggi 34% pada tahun 2015. Budaya organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi perusahaan telah menjadi masalah manajemen yang tidak pernah bisa diabaikan. Itulah alasan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan. Pada artikel kedua, salah satu alasan utama untuk menggunakan jaringan saraf adalah bahwa auditor pensiun atau meninggalkan organisasi. Dengan demikian, eksperimental perusahaan audit pengetahuan yang selama bertahun-tahun diperoleh pengalaman profesional akan hilang. Kemudian selanjutnya yaitu pada artikel ketiga, mengapa penelitian ini penting? Karena UMKM membutuhkan sumber daya yang dapat dikelola untuk memenangkan persaingan usaha di Indonesia. Salah satu sumber daya terpenting yang dikelola dalam memenangkan persaingan bisnis ini adalah sumber daya informasi. Sehingga dengan adanya penelitian ini, didapat membuktikan pengaruh penggunaan sistem akuntansi manajemen terhadap keunggulan bersaing dengan kinerja yang berbasis sebagai mediator. Kemudian teknik pengumpulan data pada artikel yang pertama adalah mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada manajer tingkat atas perusahaan. Pada artikel 2, penelitian ini memperoleh data dengan teknik dokumentasi. Pada artikel yang ketiga,
penelitian ini diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan skala UMKM di Kota Palembang dengan menggunakan metode purposive sampling. Kemudian metode analisis data pada artikel yang pertama adalah memverifikasi kerangka penelitian yang diusulkan penelitian ini dengan menerapkan Structural Equation Modeling atau SEM, kemudian menggunakan linear CFA. CFA ini dikenal sebagai alat statistik yang menguji suatu variabel atas asumsi manifest yang membangunnya. Selain itu juga menganalisis menggunakan fit of measurement model dan menganalisis dengan fit of structure. Pada artikel kedua, analisis dilakukan dalam bentuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Pada artikel ketiga, teknik analisis data menggunakan uji analisis jalur. Berdasarkan data dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja unit bisnis mediasi hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya temuan utama, yaitu dalam artikel 1 temuan utamanya adalah yang pertama, budaya organisasi tidak memiliki pengaruh langsung tentang kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, budaya organisasi berpengaruh positif atau signifikan terhadap sistem akuntansi manajemen yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan dan positif. Singkatnya, sistem akuntansi manajemen memiliki fungsi mediasi yang lengkap. Temuan pada artikel kedua menunjukkan kemungkinan besar hubungan antara penetapan harga transfer dan keputusan penetapan harga transfer perusahaan investasi langsung asing di Vietnam. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki undang-undang spesifik tentang penetapan harga. Kemudian pada artikel 3, temuan menunjukkan bahwa keunggulan bersaing berperan sebagai variabel mediasi antara penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja bisnis. Hasil ini mendukung hasil penelitian Tandi Harjo dan Devi pada tahun 2015, Setiawati pada tahun 2013, dan Mutaher pada tahun 2009. Pada penelitian Setiawati membuktikan bahwa variabel keunggulan bersaing memiliki pengaruh intervening dari hubungan antara orientasi kewirausahaan atau yang merupakan praktik sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan. Kemudian keterbatasan yang kami dapatkan pada artikel pertama adalah yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada budaya organisasi. Kemudian yang kedua, mengingat jumlah populasi penelitian yang terbatas, maka penelitian ini mengadopsi non-probability, yaitu purposive kenyamanan metode pengambilan sampel untuk tujuan kenyamanan. Namun, itu menghasilkan sampel yang substansial, bias, dan keandalan yang berkurang. Pada artikel kedua, keterbatasan sistem dan hilangnya minat dalam menggunakan sistem pendukung keputusan akuntansi, kurangnya pengetahuan, dan sulit untuk diterapkan untuk masalah lain. Pada artikel ketiga, keterbatasan yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan objek penelitian yang dilakukan oleh perusahaan UMKM di Kota Palembang. Sedangkan UMKM di Kota Palembang terdiri dari berbagai jenis bidang usaha dan memiliki presentasi keuntungan yang bervariasi. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data yang dibatasi hanya dengan menggunakan kuesioner sehingga kurang dapat mengumpulkan untuk informasi dari responden. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari artikel pertama, yaitu untuk verifikasi SEM yang dibangun dalam penelitian ini memiliki kesempurnaan yang memuaskan. Model pengukuran, model struktural, dan struktur keseluruhan model memiliki model goodness of fit dalam SEM verifikasi. Yang kedua, mengenai hubungan antara budaya, organisasi, dan kinerja perusahaan, maka organisasi budaya tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung.
mengenai hubungan antara budaya organisasi dan SAM. Budaya organisasi memiliki sebuah pengaruh positif dan signifikan terhadap SAM. Soal hubungan antara SAM dan kinerja perusahaan, SAM memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Singkatnya, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, tetapi hanya dengan SAM secara penuh efek mediasi. Implikasinya, budaya organisasi yang baik akan mempengaruhi SAM yang memediasi secara penuh korporasi, originalitas dan nilai, yaitu sistem akuntansi manajemen sebagai variabel mediasi penuh adalah hal baru, temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan organisasi. Kesimpulan dari artikel yang kedua yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan metode jaringan syarat tiruan sebagai pendekatan komputasi lunak dapat menjadi metode yang bertanggung jawab. Semua hubungan antara variabel yang ditemukan dan atau belum ditemukan dicakup oleh jaringan. Jadi dapat digunakan alat pintar yang kuat untuk membantu akuntansi manajemen. Selanjutnya kesimpulan artikel ketiga berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kinerja unit bisnis mampu memediasi hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan keunggulan bersaing. Sekian dari kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.